Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita iman dan Islam, memberikan kita hidayah dan taufik, mengumpulkan kita di tempatnya, di rumahnya yang mulia dalam kondisi iman. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita keteguhan dan keistiqomahan, dan semoga kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya terakhir kita sedikit pembahasan berbeda mengenai kisah Nabi Ibrahim. Untuk pagi ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang kita akan sedang masuk ke pembahasan fikih salat. Sebelum mengawali pembahasan fikih salat, diawali dulu dengan pembahasan azan dan iqamah. Untuk azan kita sudah sedikit bahas. Azan itu artinya pemberitahuan. Azan artinya pemberitahuan atau panggilan. Sudah ada beberapa yang kita bahas, saya singgung sedikit secara ringkas berkaitan dengan ma yustahabbu liman sami'al azan. Apa yang dianjurkan untuk dikerjakan bagi orang yang mendengarkan azan. Yang pertama, at-taraddud sirran khalfal muazzin, mengulangi menjawab panggilan azan secara pelan. Ya, apabila muazzin, sebagaimana hadis Nabi, ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita membalas Allahu Akbar. Ketika muazzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita membalas wa asyhadu atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Ketika muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita juga membalas wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang paling singkat. Ada tambahan selesai asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahannya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sekali lagi, ada tambahan ketika selesai menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin selesai mengucapkan itu, kita membaca mengucapkan hal yang sama. Tambahannya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tambahannya. Siapa yang mengucapkannya, Allah akan ridho kepadanya. Kemudian lanjut hayya 'alas shalah, kita hayya 'alal falah, ya. Kita mengucapkan kalimat yang berbeda, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, lagi Allahu akbar. La ilaha illallah, kita mengucapkan juga la ilaha illallah. Yang pertama, sunnah saat mendengarkan azan. Yang kedua, as-salatu 'alan nabi wa su'alul wasilah lahu ba'da faraghil muazzin. Membaca salawat kepada Nabi dan meminta as-salatu 'alan nabi, maksudnya as-salatu 'alan nabi maksudnya berdoa kepada Nabi, memohon kepada Allah agar Allah memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Apa doanya setelah azan dibaca? Setelah azan kita berdoa agar Allah memberikan Nabi Muhammad derajat tinggi di surga sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bareng-bareng, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atshu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta, sampai di situ. Kemudian boleh mengucapkan selawat atau dianjurkan berselawat. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat tidak dibaca sebelum azan. Ritual sebelum azan tidak ada sesuatu yang dianjurkan untuk dibaca. Hanya baca bismillah kemudian mengumandangkan azan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi sudah ya. Yang ketiga tadi sudah, yaitu tambahan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Yang keempat ad-du'a bainal azan wal iqamah, dianjurkan berdoa antara azan dan iqamah. Ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah fad'u. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak, artinya dimustajab, maka berdoalah. Qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'tah. Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muazzin saat mendengarkan azan. Apabila selesai maka memintalah, kamu akan diberi. Ya. Sudah banyak berdoa, dikasih apa enggak, Pak? Ya. Katanya doa antara azan dan iqamat mustajab. Bapak-bapak, ibu minta doa apa? Dikasih enggak sama Allah? Itu urusannya beda ya. Allah Maha mengatur, Allah Maha menghendaki. Ya, tapi kita yakin Allah akan memberi. Enggak boleh ada ragu sedikit pun. Sama Allah itu enggak boleh ada ragu. Kemudian an-nahyu 'anil khuruj minal masjid ba'dal azan. Larangan tidak boleh keluar dari masjid ketika sudah masuk masjid, ya, selesai azan. Jadi bapak-bapak sudah dalam masjid tidak boleh, dilarang ya keluar tanpa ada hajat yang sangat perlu, hajat yang sangat mendesak. Kalau tidak ada hajat yang mendesak, maka berdiam diri di dalam masjid sampai iqamat, sampai sholat, sampai salam selesai sholat. Ya, ini diantara hal yang dianjurkan untuk dikerjakan saat mendengar azan dan selesai azan. Yang pembahasan berikutnya iqamat, iqamah. Qad qamatis shalah. Qad telah, qamat didirikan, as-shalat. Salat didirikan. Iqamat artinya pemberitahuan kepada kaum muslim salat mau didirikan, salat akan didirikan. Itu makna iqamah. Iqamatun, qama yaqumu, berdiri, pemberitahuan salat mau didirikan. Ya. Berkaitan dengan sifat iqamat, lafaz iqamat sama-sama telah kita ketahui. Kalau azan memiliki beberapa bentuk lafaz, yang kurang lebih ada 3 bentuk lafaz, tapi kita pakai yang paling terkenal yang biasa kita ucapkan. Demikian pula dengan lafaz iqamat. Ya. Yang pertama itu 11 kalimat. 11 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kesalahan kaum muslim qad qamatis shalat ya, ada yang baca ya. Jadi huruf qad telah, qamat didirikan, qad qamatis shalah. Ada yang bacanya gimana, Pak? Kadang kita suka salah dengar. Qad qamatis shalah ya. Baik. Ini riwayat dari Abdullah bin Zaid ya. Umira Bilal ayyushafa'al azan wa yutirul iqamah. Bilal diperintahkan untuk mengulangi panggilan azan kecuali iqamat. Ya, itu yang kita ketahui.
Kalau yang lain mau tahu nggak Pak? Iqomatnya yang lain kayak apa bentuknya? 17 kalimat. Ada iqomatnya beda Pak, tapi nggak usah dipakai. Nanti malah dibilangnya aneh. Nanti dibilangnya nyeleneh. Bukan aneh lagi, dibilangnya nyeleneh. Zaman sekarang orang tidak sabar, tidak berkomentar. Dia berkomentar dengan sesuatu yang tidak dia pahami. Kita sering sekali mengomentari sesuatu yang kita nggak ngerti masalahnya. Maka untuk menghindari komentar, hiruk pikuk dan juga fitnah, maka kita pakai yang biasa kaum muslim pakai, walau ada riwayat yang berbeda. Sekedar info pengetahuan saja. Ada yang iqomatnya itu 17 kalimat seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah 2 kali. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, ini hadisnya Abi Mahzurah. Pada pembahasan azan ada riwayat yang menerangkan, ada yang seperti itu, tapi kita nggak usah pakai. Ya, orang kalau mengerti dia sedikit komentarnya. Yang banyak berkomentar itu mohon maaf orang yang tidak mengerti. Sama kayak kita di perusahaan, di tempat kita kerja, kebijakan manajemen, kebijakan atasan. Kadang kita nggak ngerti, kita ngerasa ini kebablasan, atau kita ngerasa kebijakannya ini tidak cocok. Kita tidak mengerti apa maksud tujuan kenapa kebijakan ini dibuat di perusahaan atau di tempat kerja. Orang yang tidak mengerti akan suka berkomentar, tapi orang yang mengerti dia diam saja. Ya, baik. Jadi orang yang diam lebih selamat. Hal yulzimu ayyuqim man azana. Apakah mesti harus orang yang iqomat itu orang yang azan? Apakah orang yang iqomat haruslah orang yang tadi yang azan? Al-aula ayyuqima man azana. Yang lebih utama yang iqomat, mengumandangkan iqomat adalah yang tadi azan atau orang yang azan. Lianna Bilalan kana yatawalla al-azan wal iqamah, karena Bilal dahulu dia yang iqamat bertugas dan dia juga yang azan. Ya, dia yang azan maka dia yang iqamat. Wa ila hadza zahaba aktsaru ahlul ilmi. Ini pendapat mayoritas kebanyakan ulama ahlu ilmu. Jadi lebih bagus, lebih utama yang mengumandangkan iqamat adalah orang yang azan. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Kalau yang iqamat bukan orang yang azan tadi, apa yang terjadi Pak? Nanti ada jamaah itu tiba-tiba dari belakang maju ke depan, langsung iqamat. Dia nggak mengerti, imam belum ada. Ya enggak Pak? Nanti jadi repot. Imamnya belum ada, sudah iqamat, akhirnya saling lirik. Siapa yang jadi imam? Mohon maaf, banyak yang terjadi. Akhirnya orang yang tidak bagus, belum pas menjadi imam, akhirnya maju jadi imam. Itu mempengaruhi kualitas sholat. Inilah hikmahnya nanti kenapa nanti ada juga pembahasan disinggung. Kapan iqamat itu didirikan? Kapan iqamat dikumandangkan? 1. Idza lam yakun al-imam ma'ahum fil masjid fasunnah alla yaqumu hatta yarauhu. Kalau imam belum ada di masjid, maka jangan iqamat sampai muazzin melihat imam sudah ada. Imamnya ada. Imamnya telat. Ada imam cadangan ya. Oh, itu biasa Pak. Kalau di masjid saya itu ada imam utama. Kalau ada imam utama nggak boleh yang lain maju. Imam utama nggak ada, baru imam
yang kedua. Imam kedua ada, nggak boleh imam ketiga maju. Imam kedua nggak ada, baru imam ketiga maju. Imam ketiga nggak ada, baru imam keempat maju. Imam keempat nggak ada, bingunglah jamaah. Biasa itu, kayaknya di mana-mana Pak. Ya, kecuali masjid yang sangat-sangat profesional ya. Profesional itu imamnya digaji, imam mendapatkan gaji dari situ, jadi pakai kalau imamnya nggak ada gitu ya. Baik. Jadi iqamat saat sudah melihat muadzin. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ini bagi para muadzin, bagi para takmir, bagi para pengurus. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Kalau salat didirikan, jamaah jangan berdiri membuat sop balisan salat sampai kalian melihatku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya juga adalah jangan iqamat sampai melihat Rasul sudah datang, sudah masuk, sudah ada. Jadi Bilal itu nggak pernah iqamat kecuali sudah melihat, menyaksikan Rasulullah ada di masjid. Rasulullah belum ada, ditunggu Rasulullah itu dari kamar situ. Rasulullah keluar di masjid Madinah. Ketika Rasulullah sudah keluar, baru Bilal iqamat. Itu juga yang mestinya harus dilakukan oleh para pengurus, oleh para muazzin. Jadi benar-benar memastikan keberadaan imam. Inilah mengapa yang iqamat, yang azan. Jadi yang mohon maaf ya, tidak sesukanya ingin iqamat kemudian lantas berdiri iqamat, padahal itu haknya muazzin, haknya Bilal. Kecuali tidak ada petugas, kecuali meminta izin, Mas saya mau azan ya, oh silakan Pak, minta izin. Jadi imam juga sama. Imam itu adalah hak orang yang telah ditunjuk, maka jangan coba-coba menyerobot imam kalau imam yang ada tidak ridho. Ini Pak. Jadi ada imam utama itu diantaranya tidak boleh diserobot haknya. Itu haknya dia jadi imam, tugasnya dia jadi imam. Jangan lantas karena beda pendapat, karena ada tensi, ada emosi, main salib-saliban. Salib yang situ masih di situ, ini langsung salib. Nah, ini pentingnya ditunjuk petugas imam utama. Kalau dia ada, yang lain minggir. Kecuali lagi batuk, pilek, sakit. Idza kana al-imam ma'hum fil masjid. Yang pertama tadi, kalau imam tidak ada di masjid, tunggu sampai imam ke masjid. Kecuali sudah lewat waktu, sudah tet ini, sudah bel, ya sudah, akhirnya pakai imam cadangan. Solusinya imam cadangan Pak. Imam cadangannya nggak ada. Nah ini pentingnya ya, mohon maaf, kita belajar tahsin, tajwid. Kita yang paling utama itu Al-Fatihah. Yang paling utama Al-Fatihah. Maka jamaah jangan gengsi, jangan malu untuk terus selalu belajar memperbaiki bacaan. Saya sendiri kadang kalau ketemu sama Ustadz Toha, Ustadz tolong dicek bacaan saya apa masih ada yang salah. Ya, saya sendiri kadang masih suka belajar, ngecek Al-Fatihah saya sudah benar apa belum, atau masih ada yang salah. Jadi kita nggak malu untuk belajar, sehingga nanti kalau imam nggak ada, kita merasa punya kapasitas. Kita merasa kita layak jadi imam, kayak di mall, kayak di perjalanan, kayak di rest area. Ya, kalau kita punya kemampuan dan memang kita punya kapasitas jadi imam, nggak apa-apa, maju aja, jangan main tunjuk-tunjuk. Karena yang kita tunjuk orang yang kita nggak kenal. Itu di mall, di rest area. Kalau kita mampu dan merasa Al-Fatihah bacaan kita bagus, maka udah kita maju, jangan tunjuk-tunjuk orang lain. Karena kita nggak tahu orang itu bagus nggak bacaannya.
kecuali kita tahu dia punya bacaan yang bagus sehingga layak jadi imam. Ini sedikit masalah imam ya. Baik, jadi iqamat dua, perhatikan dua. Allah perhatikan apakah imam sudah ada ya. Yang kedua, kalau imam ada di masjid, annahum la yaqumuna illa ba'dal faragh minal iqamah. Jadi jamaah berdiri untuk bikin shaf barisan sholat kalau imamnya sudah bangkit. Ya, jadi imamnya itu sudah bangkit, imam berdiri ke atas, barulah jamaah berdiri. Itu sebenarnya ya seperti itu bagusnya. Tapi banyak dari kaum muslim yang karena saking semangatnya mencari shaf depan, akhirnya sudah saling duluan berdiri. Syukron jazakallahu khairan. Tapi enggak apa-apa. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi, fala taqumu, maka jangan kalian berdiri sampai melihatku. Ya. Ya, sampai melihatku. Al-aslu alla yuqima illa idza ra'a al-imam. Pada asalnya tidak didirikan iqamat untuk sholat kecuali kalau melihat imam. Bilal tidak iqamat sampai melihat Rasulullah keluar dari kamar. Samping Masjid Nabawi itu kelihatan kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bilal udah baru Bilal iqamat. Ya. Baik, ini berkaitan iqamat, ada diskusi jamaah, silakan. Ya, Pak. Oh iya, saya lupa. Jadi kalau azan itu mendengar muazzin mengucapkan azan, maka kita membalas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian pula dengan iqamat. Iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengucapkan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi nggak ada doa di situ. Ya, dan juga tidak ada doa tertentu yang dibaca ketika hendak takbiratul ihram, ketika hendak berdiri sholat, baik sendiri ataupun berjamaah. Ada yang saya perhatikan, mohon maaf, sebelum sholat baca kuna a'udzu billahi malikin nas Allah, tidak ada ya. Sebagaimana juga mohon maaf ketika hendak mengumandangkan azan tidak ada yang dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi ya Pak. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar-nya jamaah itu harus diucapkan atau diwakilkan oleh imam. Baik, ketika sholat berjamaah imam membaca takbiratul ihram Allahu Akbar dengan suara keras, dan jamaah sir dengan suara sir. Sir itu Allahu Akbar. Itu sir ya. Allahu Akbar. Ya, itu sir. Jadi tidak boleh cukup dalam hati. Air bibirnya ini harus gerak. Allah. Jadi jangan. Baca Al-Fatihah juga sama ya. Terus takbir perpindahan gerakan sholat. Jangan. Ini bibirnya harus gerak. Allah. Allah. Ya, bibirnya itu kepu, bibirnya itu gerak. Tidak cukup hanya dengan hati. Kecuali bibirnya lagi operasi ya. 2 minggu nggak boleh ngomong. Ya, operasi kecantikan. Bibirnya dioperasi. 2 minggu sebulan nggak boleh ngomong ya. Luar biasa. Ada lagi Pak? Iya Pak. Ada nggak speaker di sini? Mohon maaf, biar jelas.
membuat pemberitahuan ini, apakah perlu iqamah atau tidak? Jadi ada dua sisi. Gimana Pak? Kurang jelas, mohon maaf. Sedang berjamaah. Baik. Pada pembahasan azan sepertinya kita sudah bahas ya. Kapan diperintahkan azan? Ya. Azan dikumandangkan satu ketika memasuki waktu sholat, ketika hendak mendirikan sholat, baik sholat bukan safar atau sholat qashar, ya, bukan sholat safar, yaitu saat sholat mukim. Demikian pula azan dikumandangkan saat safar. Sebagaimana demikian pula nanti yang ketiga, azan dikumandangkan saat qadha sholat. Seperti Rasulullah dalam perang Ahzab, sampai menjelang maghrib belum sholat zuhur, belum sholat asar, atau belum sholat riwayat lain belum sholat asar sampai mau maghrib. Maka beliau perintahkan Bilal azan pertama 1 kali, kemudian iqamat untuk sholat asar di waktu maghrib. Iqamat sholat asar di waktu maghrib. Selesai sholat asar itu qadha ya, sudah di luar waktu karena tadi sibuk perang, kondisinya genting. Kemudian hendak mendirikan sholat maghrib, Bilal diperintahkan Rasulullah iqamat. Jadi setiap hendak mendirikan sholat, baik menjamak sholat atau qadha sholat, disunnahkan, diperintahkan untuk iqamat. Demikian pula dengan ketika sholat di rumah sama istri sama anak, maka diperintahkan azan. Istrinya wanita, anaknya perempuan. Yang iqamat berarti yang imamnya, suaminya iqamat. Iqamat sendiri, jadi imam sendiri, double tugasnya ya. Nah, jadi tetap iqamat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Lanjut ya. Itu berkaitan dengan azan dan iqamat. Maka kita memulai memasuki pembahasan syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat, syarat-syarat sah salat. Pertama, apa itu syarat? Syarat itu ma yulzim min adamihi adamul masyrut wa la yalzam min wujudihi wujud wa la adam. Enggak ngerti. Syarat itu adalah sesuatu yang mutlak yang kalau ketiadaan tidak dikerjakan syarat itu menyebabkan ibadahnya dianggap tidak ada. Artinya ibadahnya dianggapnya tidak sah. Ini bahasa kita ya. Tidak sah. Syarat itu kalau tidak dipenuhi tidak sah. Dalam wudu ada sah, ada syaratnya. Dalam sholat ada syaratnya. Dalam ketika mau menikah ada syaratnya. Semua ada syaratnya. Ini Islam itu SOP-nya ketat. Semuanya pakai SOP. Tidak boleh seenaknya, tidak boleh semaunya, seseleranya. Perhatikan ketentuan, di antara ketentuannya itu berupa syarat. Ya. Berarti Islam itu mengajarkan kita untuk jadi orang yang disiplin, Pak ya. Berarti Islam ini dari pelajaran fikih ini mengajarkan kita untuk disiplin, ya, untuk punya integritas, apalagi Pak, memperhatikan detail, tepat waktu, macam-macam. Ya. Syarat itu kalau tidak ada menyebabkan ibadahnya dianggapnya tidak ada, berarti harus diulangi, datangkan syarat baru diterima ibadahnya. Kalau mau menikah akadnya sah, datangkan wali. Kalau tidak ada wali nikah, sah, nikahnya tidak sah. Menikahnya harus sesama satu agama. Suaminya haruslah Islam. Kalau suaminya Kristen, Hindu, maksa tetap menikah karena rasa cinta, maka statusnya
tidak sah, statusnya mohon maaf zina, memaksakan. Ada orang-orang yang seperti itu. Dia memaksa seleranya, kemauannya, keinginannya, sehingga menabrak ketentuan syarat. Akhirnya lahirlah orang-orang kayak gini, liberal. Ada lagi di Semarang konsultasi pernikahan beda agama, ini bahaya. Di Jerman ada lagi masjid pelangi. Imamnya pelangi, jamaahnya pelangi. Masjid liberal pertama di Jerman, ada bendera pelangi. Cinta itu halal, ada logo halalnya. Maksudnya LGBT, ini bahaya ini. Ini orang-orang nggak disiplin karena dia tidak memperhatikan ketentuan Islam, semaunya, seenaknya, sesuai dengan seleranya. Nanti jadi kebablasan. Maka kita ini punya banyak kemauan, punya banyak hasrat, punya banyak selera, punya banyak nafsu. Maka Islam datang dengan aturan untuk mengatur agar jangan sampai kebablasan. Kembali lagi ke syarat sah sholat. Ya, at-taharah masalan, seperti bersuci. Kalau tidak bersuci kemudian tetap maksa sholat, ini sholat nggak dianggap sholat. Kenapa? Karena syaratnya dia nggak kerjakan, yaitu bersuci. Ya, syarat sah sholat yang pertama al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuk waktu sholat. Syarat sah yang pertama mengetahui masuk waktu sholat. Maksudnya sholat pada waktu yang telah ditetapkan. Inna sholat, sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minin, kewajiban bagi orang-orang beriman, kitabam mauquta, yang telah tertulis waktunya, ditentukan waktunya. Ya. Jadi yang pertama syarat sah sholat itu mengetahui masuk waktu sholat. Ya, syarat sah sholat itu kurang lebih ada 5. Kita bahas satu-satu. Yang pertama masuk waktu sholat. Yang kedua suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga sutratul aurah, menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima niat. Ya, yang kelima niat. Pertama mengetahui masuk waktu sholat subuh pada waktu, kecuali kalau kondisi tertentu seperti ketiduran, seperti kelupaan, maka dia dimaafkan. Ketiduran sampai keluar waktu sholat sehingga dia sholat di luar waktunya, maka masuknya qadha sholat. Kelupaan merasa diri sudah sholat, nyatanya belum sholat, tapi begitu yakin dia sudah sholat, akhirnya sadar sudah jauh waktu, keluar waktu sholat baru sadar astagfirullah tadi belum sholat, maka dia dimaafkan. Tapi tetap setelah itu namanya qadha sholat. Qadha ganti sholat wajib di luar waktu karena lupa, karena ketiduran, itu dimaafkan. Baik, syarat sah yang kedua at-taharah minal hadatsaini ma'al qudrah, suci dari 2 hadas diiringi kemampuan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri mengerjakan sholat, basuh cucilah wajah kalian. Maksudnya ini perintah bersuci. Ini perintah bersuci. Ya, la taqrabus shalah, janganlah kerjakan sholat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam kondisi mabuk.
hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, demikian pula orang yang junub keluar air mani, illa abiri sabilin, kecuali dia hanya sekedar lewat, terpaksa lewat masjid, terpaksa ini masuk masjid sedangkan kondisi sedang junub, maka dimaafkan. Hatta tagtasilu, jangan sholat sampai dia mandi. Perintah ini, ayat ini adalah perintah untuk bersuci dari hadas besar. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Tidaklah Allah menerima salat kita sampai ketika hadas, sampai dia berwudu. Ini toharoh, bersuci. Pembahasan toharoh jadi pembahasan pertama dalam pembahasan kitab pelajaran fikih. Mesti yang pertama dibahas toharoh. Toharoh artinya bersuci. Jadi artinya bukan bersih. Hadisnya itu at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, kesucian itu setengah iman. Jadi kalau an-nazafatu minan iman bukan hadis. An-nazafatu artinya bersih, kebersihan itu bagian dari iman. Yang ini bukan hadis, yang hadisnya at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu setengah iman. Sholat itu setengah iman, gak diterima setengah iman itu, maksudnya sholat itu sampai setengah iman itu dikerjakan, yaitu bersuci. Ya, sampai dia bersuci. Ini pentingnya bersuci. Suci dari hadas kecil seperti pipis, BAB, keluar angin. Suci dari hadas besar, ya, seperti junub sebab karena keluar air mani. Baik, hal yustaratu at-taharah minan najas fil badani was thawbi wal makan. Apakah disyaratkan badan, tempat sholat dan pakaian harus suci dari najis? Apakah yang disucikan itu hanya badan, hanya tempat, hanya pakaian? Semuanya disucikan. Cara mensucikannya berbeda-beda. Cara mensucikan diri dari hadas kecil berwudu. Cara mensucikan diri bertoharoh dari hadas besar, mandi junub. Cara mensucikan pakaian, kena pipis bayi laki-laki masih ASI, belum makan nasi, cipratkan air, bisa dipakai sholat. Cara mensucikan, membersihkan pakaian dari kena pipis bayi perempuan dengan dicuci. Cara membersihkan jilatan anjing dicuci 7 kali, 1 kalinya dengan tanah. Cara membersihkan karpet, lantai, kita sama-sama tahu, dihilangkan zat kotorannya, kemudian dihilangkan baunya, sampai hilang 3 unsur ya, rasa, warna, dan bau, aroma. Mensucikan pakaian dan tempat dari yang najis, menghilangkan 3 unsur yang ada dalam najis, hilang rasa, aroma, dan zatnya. Ini sama-sama kita pahami. Baik, jadi pakaian, tempat harus disaci. Pakaian, perintah mensucikan pakaian, surat Al-Mudaththir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Istimewa enggak Islam, Pak? Jadi pakaian itu disuruhnya pakai yang suci. Namun ada beberapa hal yang kita anggap kotor, tapi dalam Islam dimaafkan. Ada bagi selera kita sesuatu yang kita anggap kotor,
menjijikkan, mohon maaf, tapi dalam Islam dimaafkan. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Sesuatu yang kita anggap kotor tapi dimaafkan. Artinya dimaafkan itu boleh dipakai sholat. Apa itu Pak? Air mani yang mengenai pakaian. Pakaian yang terkena air mani itu bagi kita kotor, tapi dimaafkan. Masalahnya kenapa dimaafkan? Masalahnya nanti orang lagi safar, perjalanan, dia hanya pakai celana yang dia pakai. Kalau dia tidak ada yang lain, repot. Makanya dimaafkan dalam Islam. Lagi perjalanan mimpi Pak. Lagi naik bus mimpi, lagi naik kereta mimpi, mau sholat akhirnya nggak sholat karena merasa najis. Oh itu nanti dikodok ya, dijamak. Baik, intinya dimaafkan, boleh dipakai sholat pakaian yang terkena mani. Dalam darah pun ulama di situ berbeda pendapat. Ya, darah yang disepakati najisnya darah dari binatang yang haram dimakan. Selainnya nanti ulama berselisih, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mutlak darah itu haram, najis. Kalau darah, mohon maaf, darah haid najis mutlak. Najis yang luka dari diri kita. Ada yang mengatakan mutlak najis, ada yang mengatakan sedikit tidak najis, ada yang mengatakan kalau banyak mengalir baru najis. Situ ulama beda pendapat. Baik. Ya, itu pakaian. Jadi adapun tempat pakaian, wasiyabaka fatahhir, tempat untuk sholat. Ini ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, perintah Allah untuk mensucikan Ka'bah. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail an tahhira, sucikanlah baiti, rumahku, Masjidil Haram Ka'bah, lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, ya, untuk orang-orang yang duduk ibadah di situ, war ruk'is sujud, dan orang yang ruku serta sujud. Masjidil Haram perintah untuk membersihkan. Permasalahan man shalla wa alaihi najasah wa lam ya'lam biha illa ba'da shalah hal yu'iduha. Ada orang selesai dia sholat dan pada dirinya pakaiannya ada najis yang menempel. Dia tidak tahu kecuali setelah selesai mengerjakan sholat. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Ulangi lagi. Ada orang sudah sholat, dia tidak sadar ada najis menempel. Dia baru sadar setelah selesai sholat. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Diulangi apa enggak Pak sholatnya? Kan suci itu adalah syarat sah sholat. Kalau tidak suci berarti sholatnya tidak dianggap, berarti harus diulang. Ini hukum asal, ini pemahaman asal, pemahaman dasar. Pemahaman dasar kita, suci tempat, suci pakaian, suci badan, syarat sah diterimanya sholat. Kalau tidak suci badan, tidak suci pakaian, tidak suci badan, berarti sholatnya harus diulangi. Dengan cara apa? Membersihkan badan atau pakaian atau tempat yang hendak dipakai sholat. Setelah bersih, kemudian berwudu, bersuci, barulah dia sholat, baru sholatnya diterima. Sekarang kondisinya tidak tahu Pak. Kan dalam hadis sendiri diterangkan 3 orang yang dimaafkan. Dalam hadis ada penjelasan 3 orang yang dimaafkan. 1, yang pertama itu apa? Rufi'a an ummati as-salas, 3 orang dimaafkan. 1, al-khata'u wan nisyan, al-majnun hatta yaqiz. Ya, al-khata', kesalahan yang tidak disengaja, mau melempar anjing kena kepala orang, dimaafin karena nggak sengaja.
Itu namanya khoto'. Khoto' itu orang yang baru bisa naik mobil, dia mau mencet rem, karena panik dia akhirnya mencet gas, akhirnya ketabrak orang sampai mohon maaf, nauzubillah patah kaki. Dia khoto', dia dimaafkan, tapi tetap ada konsekuensi, ganti rugi dan lain sebagainya. Itu namanya khoto'. Khoto' ini juga disinggung oleh Al-Baqarah. Kita hafal ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau beri kami dosa kalau kami lupa belum sholat. Ya Allah, jangan engkau beri aku dosa. Iya, kata Allah, yang lupa aku maafin. Demikian pula dengan akhtana khoto', atau ya Allah kami melakukan kesalahan. Iya, kalau kamu melakukan kesalahan yang tidak disengaja, dimaafin. Ini kasusnya seperti itu. Baru sadar selesai sholat ada najis, diulangi apa enggak? Itu dalil-dalilnya tadi ya. Hukum asalnya dimaafkan, tapi masalahnya sholat ini diulangi apa enggak? Nah itu nanti ulama itu ada 3 pendapat. Ya, kalau Imam Syafi'i, mayoritas kaum muslim Indonesia merasa mengikuti Imam Syafi'i, ya sudah berarti mengikuti Imam Syafi'i, sholatnya batil, sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulangi sholat. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i memahami ayat, ya Allah kalau kami lupa, kalau kami salah maafkan. Ya Allah kalau kami salah maafkan. Iya dimaafkan, tapi sholatnya diulangi. Imam Syafi'i ya. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi ingat pendapatnya Imam Syafi'i, sholatnya tidak sah, harus diulangi. Ya, li'annahu faqada syartan min syuruti sihhatis shalah. Kenapa harus diulangi sholatnya, kata Imam Syafi'i, walau dia nggak tahu ada najis? Karena dia telah kehilangan syarat diterimanya sholat. Kalau syaratnya hilang, maka sholatnya hilang, harus diulangi. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Mau ngikut Imam Syafi'i apa enggak, Pak? Cari aman, Pak ya. Cari aman, ikuti Imam Syafi'i. Sesuai sama dalil-dalil yang tadi ya. Ya Allah kalau kami lupa maafkan, kata Allah iya dimaafin. Ya Allah kalau kami nggak sengaja salah dimaafin, iya dimaafin. Tapi kalau sholatnya kayak gitu diulangi, ya, baru dimaafin. Ya nggak Pak? Yang paling aman pendapatnya dalam hal ini saya sendiri condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Saya cenderung mengikuti dalam masalah ini. Saya lebih tenang, lebih mantap mengikuti pendapat Imam Syafi'i, sholatnya diulangi. Kan ada kaidah daripada ragu-ragu, keraguan-raguannya itu dihilang menuju ketenangan hati, biar tenang ya udah diulangi. Tapi ada juga yang berpendapat berbeda. Salatuhu batilah wa alaihi al-i'ada idza alima bin najasa fil waqti. Ada yang memberikan syarat kalau saat dia sholat kecium bau, misal ada najis, maka saat itu sholatnya tidak sah, dia harus ulangi. Ini kayaknya pendapatnya benar nggak Pak? Kalau tadi Imam Syafi'i mengatakan sholatnya tidak sah, dia harus diulangi sholatnya. Ini penjelasannya walau setelah keluar waktu atau selesai sholat baru sadar, tetap diulangi sholatnya. Ada imam yang lain, pendapat mazhab yang lain memberikan penjelasan lagi, sholatnya tidak sah, harus diulangi. Iya, syaratnya kalau dia tahu saat sholat itu masih masuk waktu sholat, masih ada waktu sholat, dia sadar sholat ada najis, wajib diulangi. Sepertinya masalahnya selesai ya. Masalahnya selesai kayaknya Pak ya. Maksudnya jadi terang dan jelas. Ya. Jadi sholatnya diulangi. Baik, al-amakin al-manhiyu 'anis shalah fiha, tempat-tempat yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Ya.
tempat yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Satu, mabarikul ibil, tempat atau kandang onta, tempat onta tinggal. Kenapa tidak boleh di tempat sholat di tempat onta? La tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian sholat di tempat onta, karena itu tempatnya setan. Zalika makan hadarna fihi syaitan. Itu adalah tempat yang dihadiri setan. Jadi tempat kandang unta. Yang kedua, al-maqbarah, kuburan. Al-ardu kulluha masjidun. Tempat tanah ini, keramik yang ada di dalam masjid, teras masjid, aspal, jalanan, di gunung, di pasir, di atas kerikil, di atas batu, semuanya boleh dijadikan tempat sholat, kecuali hammam, tempat pemandian, kecuali kuburan. Baik, ya, tempat kuburan. Dan yang terakhir, tempat qada'ul hajat, orang buang kotoran. Ya, ini tempat-tempat dilarang mengerjakan sholat. Sudah habis waktunya. Kita baru bahas dua ya. Baru bahas dua. Syarat sah sholat kita baru bahas dua. Yang pertama mengetahui waktu sholat. Yang kedua suci. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Apa hukum sholat dari baju gosok, baju yang disolat, baju hasil korupsi, sandal yang dipakai ke masjid bersuci, sandal hasil curian, sarung yang dipakai, sarung curian, sholatnya gimana? Boleh apa enggak? Sah apa enggak? Nanti kita akan bahas. Baik, ini sholat di rumah penganut agama lain. Kembali ke hadis Nabi, al-ardu kulluha tahurun. Tanah, bumi, rumah itu semuanya suci, boleh dipakai tempat sholat, kecuali tempat onta, kuburan, hammam, tempat qada'ul hajat, dan tempat ibadahnya orang lain, apalagi di depannya ada patung, maka tidak boleh. Berarti sholat di rumah teman Nasrani boleh saja, tapi kalau ada salibnya kita jauhkan, jangan sholat di ada salibnya. Kalau di Eropa, Amerika, gereja yang sudah terbengkalai dibeli, gerejanya patung gambar Maria Yesus dibuang semua, dicat ulang, dijadikan masjid, boleh, tidak dilarang. Dulu Ka'bah itu banyak berhala, ya enggak? Dulu Ka'bah banyak berhala, jadi suci lagi. Baik, cukup ya. Oh, sebentar lagi. Saya sering menjumpai kasus orang meninggalkan sholat, terutama mereka yang sudah sakit di rumah sakit, dan alasan saya nggak bisa tayamum, saya nggak bisa wudhu karena harus berbaring terus. Nah ini ada juga alasan saya pakai kateter, ada najis. Nah ini pertanyaan saya yang pertama, apakah orang yang tidak bisa tayamum atau tidak bisa wudhu bisa kita wakilkan untuk tayamumnya atau wudhukan? Kemudian bagaimana dengan kateter itu? Baik, orang yang tidak bisa bersuci, mensucikan dirinya, dia boleh meminta orang lain. Kalau dia mampu bersuci dengan air, maka keluarga yang menjenguk, yang mendampingi, diwuduin, disucikan, berwudu dengan air. Kalau dia pasien yang tidak boleh kena air, maka ditayamumin, itu boleh. Tayamumin boleh. Orang yang tayamumin, wuduin, dapat pahala orang yang sholat. Ya, dia dapat pahala, karena itu syarat, nggak boleh ditinggalkan. Kalau tidak mampu dilakukan sendiri, minta orang lain untuk melakukannya agar dia nanti bisa mengerjakan ibadah itu. Kemudian bagaimana dengan selang yang tersambung dengan, mohon maaf, alat kemaluan yang kena penyakit tertentu, nauzubillah, nasallahu afiyah, ya, dia tetap sholat dengan kondisinya yang seperti itu. Bahkan orang yang beser apa namanya ya, karena ada kerusakan alat sehingga tidak bisa mengontrol, tidak bisa menahan keluar air seni, pipis, sehingga dia mudah keluar, berkali-kali keluar, maka nanti dia ketentuannya seperti al-haidah,
wanita yang keluar darah haid yang tidak teratur itu, setiap kali dia mau sholat dia cuci semampunya, kemudian dia berwudu setiap kali mau sholat. Masalahnya selang itu masih menempel, tidak bisa dilepas. Kalau dilepas terasa sangat sakit. Ya sudah, Allah maafkan, tetap sholat. Allah maafkan, tetap sholat. Semampunya dia membersihkan apa yang bisa dibersihkan, karena itu selalu menempel 24 jam, kali seminggu, kali sebulan gak sholat gara-gara alat selang tadi, maka sholat semampunya. Allah tidak membebani kecuali sesanggupnya kita. Sanggupnya bersuci cuma segitu, ya sudah, dimaafkan. Tidak bisa sempurna seperti orang yang sehat, kondisinya selang seperti itu, menempel di alat kemaluan, ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita diberi selamat, amin ya rabbal. Baik, cukup. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya serahkan kepada saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang Rasulullah. Kemudian saya sampaikan oleh beliau Rasulullah untuk selanjutnya mungkin dari